buat suami kamu judulnya apa itu? Yang ku mau cuma kamu. Coba rapnya coba. Rapnya gimana? Yuk. Yang ku mau. Bukan King, bukan itu KKD. Kakak lagunya kayak gini, King. Gimana? Selain kamu ku tak mau, yang ku mau cuma kamu. Selain kamu ku tak ingin, yang ku ingin cuma kamu. Bagus banget liriknya ya. Itu dari list Kalau singlenya. King lagi jatuh cinta lagunya apa ya? Yang ku ada dirimu, tapi tak begini keadaannya. Yang ku mau selalu denganmu. Parani bener-bener ngeselin ya. Lu gak bisa. 1, 2, 3. Tapi mau lagunya yang bener. Semua jadi yang ku mau. Yang Sabar bener nih, itu liriknya sabar. bukan seperti itu. Yang mana? Yang ku mau harta bapakmu. Ya tapi jadi Raja Net itu manis sekali kamu sama suami kamu. Kita berharap kamu dan suami kamu Mas Danu bisa panjang usia pernikahannya Amin, lebih amin. lama dari selamanya. Amin. Sama seperti pasangan kita berikut ini yang menginspirasi saling setia satu sama lain. Sudah 42 tahun mereka bersama dan baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Ini pasangan selebriti senior yang hadir di pagi-pagi ambiar. Kita hadirkan, ini dia pasangan suami istri Hangki Suwito dan juga Yati Octavia. Dan juga Tante Yati Octavia, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih ya Mama sama Om sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ya, sami-sami. 42 tahun pernikahan Oh. bukanlah hal yang mudah. Ya. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar di rumah. Tetap mesra di usia pernikahan 42 tahun ini dia. Apa sih rasanya 42 tahun? Rasanya seperti apa ya, Pap? Ya, biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Karena dari juga awal ya. kita terbiasa. Dari awal saya sudah komit sama dia bahwa yang pertama dan terakhir. Dan yang penting kalau ada apa-apa kamu bilang. Kalau kamu nggak suka sama saya, bilang nggak usah nikah. Jadi kalau ada apa-apa di jalan pun waktu itu. Waktu awal kalau ada apa-apa di jalan, kamu nggak suka, kamu bilang saya nggak suka. Jadi gini, kalau udah nggak cocok, jangan kita mengkhianati. Ya. Jadi kalau udah nggak cocok gimana caranya? Ya bilang aja. Cok. Jadi. Bilang Bilangnya misalkan. gimana Mah? Ya, tapi kan kita cocok terus, gimana mau bilang? Nggak cuman Ya juga sih. Tapi Iya. dari awal udah awal ngomong udah gitu ya. bilang. Iya, iya. Yang penting Daripada gini kita ya, kalau berkhianat, ya. ya kita baik-baik. Kita Ya. kan ketemu baik-baik. Mudah-mudahan baik-baik sampai kalau kamu udah ajal yang nggak cocok, memisahkan kita. jangan Sampai mengkhianati ya, Iya. itu aja. Karena kita kan perkawinan kedua, ada trauma juga di waktu itu. Jadi, aduh kalau udah ke satu, kedua, ketiga, gue takut gitu. Bukan nyindir ya. Justru Mama itu menjadikan pembelajaran untuk Inspirasi, aku Ma. Mama. Betul, Bener Ma. betul, Iya, Menjadikan jadi- pembelajaran lebih berhati-hati lagi. Mengambil keputusan mempunyai anak pun juga itu adalah salah satunya. benar, Karena kegagalan-kegagalan selanjutnya aku tidak mau menjadi Iya. keledai. Benar, ya. Keledai Masuk apa lubang yang kedelai? sama. Jadi lebih baik aku menunda. Kedelai kali. Iya, Kedelai. betul. Keledai ya? Keledai. Iya, iya, Kedelai. Iya. Yang harus gagal lagi gitu loh. Ya, jangan sampai. Jadi ada sedikit trauma. Betul. Ini juga yang kedua. Jadi ya. Jadi bukan berarti mandul ya, saya ya, alhamdulillah ya sehat. jangan, Iya, ya, iya, jangan. sabar, Ya, sabar. bukan. Kenapa sih kamu ngomong kedua ke Enggak, satu aja? maksudnya gitu.
Pap, lu jangan main-mainin gue ya gitu. Kasarnya gitu ya. Tapi Pertama bagus. waktu pacaran. Kalimatnya bagus loh, kalau sudah tidak cocok jangan saling mengkhianati. Iya. Suka dukanya apa sih 42 tahun? Suka duka Saya sih banyak. suka terus katanya dukanya jarang banget. Ya banyak lah, nggak mungkin lah Karena kita. no. Kalau mamanya apa ribut-ribut kecil memang ada. Iya, Wajar ya. ribut Ya, kecil. tapi saya tidak pernah marah yang namanya lebih dari 1 jam. Iya, kalau Om Pangki memang agak sabar sedikit. Ya. 1 jam maksimum marah? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, Kalau kalau Tante mama- Yati Octavia berapa lama kalau marah? Oh 1 ngambek, minggu? ngambek. Ngambek. Ngambek aja. Ya nggak minggu-mingguan nggak boleh suami istri marah seminggu Kalau udah nggak lebih boleh. kalau Pergi udah Oh lebih 1 jangan, jam, nggak boleh sayang. kalau udah Dosa lebih itu. 1 jam saya pakai daster. Ditinggal, kita tinggal lagi. Tapi Trik. cekcok, kalau cekcok pasti rumah tangga namanya juga Ya. satu hal yang sangat biasa ya. Apalagi sekarang kita udah masa dewasa ya, dewasa. bukan tua ya. Agak sedikit ya kalau nggak sayang cerewet, Om Pangki yang cerewet. Tapi Begitu biasanya cerewet, anak-anak, anak ah, cucu, eh anak cucu. kok kamu kok agak-agak cerewet ya hari ini gitu. Jadi saling Ngingetin ya. Mengingatkan. Tapi kalau cekcok tuh biasanya tuh untuk bisa meredakannya tuh seperti apa caranya dari nggak kadang-kadang Tidak juga papa itu kalau punya salah dia nggak pernah sadar kalau ada kesalahan gitu ya. Nah mama kan maunya kalau ada kesalahan minta maaf. cepet minta maaf apa-apa Orang gitu. saya nggak pernah salah gimana saya minta maaf? Jadi kesel, jadi bunda kesel banget gitu ya. Paling pap gue mau ke supermarket itu udah habis itu hilang gitu. Cepet hilangnya kok. cepet ya, nggak usah dilama-lamain. Nggak kalau bisa bisa, nggak selesai boleh, ya rumah tangga. Tapi katanya Om Pangki Suwito ini pernah cemburuan yang ngambek Oh, sama banget. Tante Yati Octavia Awal-awal sampai cemburu. pas lagi syuting Tante Yati disuruh pulang syutingnya. Ya. Bener ya? Bener itu mah. Berantem sama lawan main tante. Padahal sahabatnya Pulang-pulang. sendiri. Itu gimana ceritanya? Biar dikatain kalau saya sayang dan cinta banget sama dia. Jadi gini ya, apa ya? Oh dulu kan sebelum nikah kan ya biasa kan ada adegan kissing-kissing gitu. Terus sekarang begitu nikah jangan ada adegan kissing-kissing. Sementara produser itu mau gitu. Terus aku bilang sama lawan main, kamu jangan ini lagi ya. Ah lu dulu kemana aja gitu. Jadi aku ribut terus akhirnya pokoknya telepon itu hotel ya, telepon rumah ya. Iya. Iya. Datang. Suruh Pulang. Cemburu tuh berarti Cinta. menurut aku kalau cemburu tuh berarti sayang, cinta. Menurut Sayang. aku. Biar dibilang sayang cinta. Kadang kalau kita sama pemain Indonesia sama pemain luar kan beda. Kalau pemain luar mungkin oke aja. total Adegan ya. ciuman apa. Tapi kalau pemain Indonesia kan maksudnya gini loh. Kita kan ciuman, jangankan ciuman. Misalkan kayak adegan romantis gini aja kan kayak Iya. kesel juga gitu loh. Ya dulu kan Kecuali nggak memang punya pasangan iya ya, Ki. dulu. Ada Terus mama, sungkannya. kecuali nggak punya pasangan nggak apa-apa ya. Apa apa-apa, kalau nggak punya iya. pasangan? Iya pasti ada sungkannya ya. Iya. Cemburu itu kan karena takut itu karena ya punya rasa memiliki, takut kehilangan. Ya takut kehilangan. Karena kan kita baru belum apa Betul. namanya. Tapi kita juga mau kasih lihat sama sobat Ambiar di rumah ini lika-liku pernikahan Tante Yati Octavia dan juga Om Pangki Suwito. Gimana itu? Ma? Pernah dapet teror apa sih itu? Teror dari kedua belah pihak ya Pap ya? Nggak ada teror. Ya sedikit gitu. Ya namanya kita kan dulu pernah berkeluarga, Iya. Yati juga begitu. Teror mau memecahkan kita begini loh. Cuma Dulu memisahkan katanya kita lagi. papa itu playboy ini gitu. Nanti pasti kamu ditinggal kamu pasti buat main-mainan Pangki aja gitu loh. Emang nggak mau mainan? Dari awal seperti itu. Oh jadi gitu. ada yang berusaha untuk memecah Iya, belah memecah itu aja. pasangan Bukan suami diteror. istri ini ya. Iya, dikira dia berondong apa ya? Dong. Gitu. Nggak tahu ya tanggung jawab banget sama Tapi bentuk gangguannya itu kayak apa sih? Apakah telepon, apa datang Telepon. ke rumah? telepon dan datang ke rumah. Datang ke rumah orangnya berarti ada gitu. Ada cewek. Siapa itu? Ya nggak tahu saya nggak kenal. Yati hamil 4-5 bulan. Iya, jadi dia aku datang hamil 6 lagi. bulan, dia juga hamil 6 bulan katanya. Datang aja lu ke sini. Gua bilang. Akhirnya datang. Datang. Nggak berani. Datang nggak? Nggak berani. Kalau misalnya lu hamil sama laki gue, ambil aja laki gue gitu. Tapi kalau hal kayak gitu, gangguan gitu, kenapa nggak dilaporkan ke pihak kepolisian? Zaman ini masih Zaman pakai dulu telepon. masih telepon, jadi telepon rumah, telepon teror. Tapi kalau zaman sekarang dilaporkannya pun juga seneng malah yang dilaporkan. Iya seneng. Buat Karena apa? makin banyak endorse-nya. Iya. Dan kalau saya tinggal di Purwokerto karena ibu saya yang minta. Ya bukan masalah apa ya Karena sedikit. orang tua saya. Mhm. Karena orang tua saya Iya. udah umur.
Saya nunggu saya sampai 9 tahun loh di meninggal. Purwokerto, tapi masih tetap aktif. Ya. Jadi karena ada gangguan-gangguan itu akhirnya pindah ke Purwokerto. Ya, Ya. tadi mau santai lah mau di sana gitu. Iya. Tapi Kebetulan akhirnya ibu- 9 tahun ya. ya, 9 Ibunya bilang ngapain ke Jakarta gitu. Udah sini aja dulu. Di Purwokerto. Iya, Ya. tapi masih ada kesibukan. Masih Oh. syuting-syuting. Oh, di Purwokerto berarti tinggalnya sama Sama mertua. ibu mertua Iya. sama Iya. mamanya Iya, dari Om iya. Angki Suwito ya. Karena orang dari Purwokerto kan. Ketika pindah ke Purwokerto masih ada gangguan-gangguan Banyak. gitu. Oh, masih tetap ada. Ada. Ya? Masih ada. Sampai akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta alasannya apa? Setelah Udah ibu meninggal mamahnya. Gitu. Karena saya sekarang- nggak boleh ke Jakarta sebelum saya meninggal. Ya udah, Iya, saya tinggal di sana. ada apa ya? Ama Pesen. Tapi sampai sekarang gangguan udah nggak ada dong. Saya suka digangguin kalau malam. Itu beda lagi. Digangguin sama mama ya Pak ya. Enggak lah. Coba ya kita Mama pengen juga seneng kok ngegangguin gitu ya. kita pengen lihat ya pasangan yang sudah 42 tahun menikah. Ya, tahun depan 43 Tahun depan 43 tahun, amin insya Insya Allah. Allah. Kita mau lihat bagaimana mereka saling mengungkapkan isi hati masing-masing dari Papa dulu untuk Mama Yati Oktavia dan sebaliknya silakan. Apa yang ingin disampaikan untuk sang Jadi istri contoh tercinta? buat kita nih Ma. Boleh ditatap wajah sang istri tercinta. Wah, Kita tapi nggak pakai nangis ya sayang? enggak. Enggak aja deh. Yang penting ya apapun kalau mama lagi emosi lagi apa tetap sabar. Insya Ayo Papa bilang apa sama Mama? Kapan saya nggak pernah sabar. Oh, Saya sabar selalu terus. sabar. Oke. Kamu mau apa aja yang penting kamu sayang. Bukan sayang sama saya aja. sayang sama teman-teman. Bukan. Sayang sama cucu anak. Aku suka bercanda. Aku nggak pernah romantis. Biar harus gitu dong. Aku bercanda. Iya. Ya. Dan Yati itu seorang yang tidak banyak menuntut. Ya itu yang apa penting ya. adanya. Jadi dia tahu karena Mau beli karena- mobil, mau beli sendiri ya? Enggak. Ya, karena saya ada jadi dia nggak pernah nuntut apa aja kan saya kasih. Ya, nggak nuntut ya. Amin, Masya Allah. Biasa. Kita doakan semoga Karena langgeng suami terus yang ya. memuliakan istri itu sudah. Ya. Lu mulai lagi Wi, mulai lagi Wi. Aku suka emang begitu kan Tapi Angga namanya. juga setia kok. Apa Mama gimana? Angga setia. Angga mah Angga Wijaya suaminya setia banget. Mana dia Setia lah nungguin terus. Nggak Iya, pernah lepas dari pandangan. betul setia banget. Justru kalau aku melihat ya Ti Handphone semua Oktavia setia, dan juga Om Pangki Suwito ini seperti Dewi Persik dan juga Angga Wijaya. Yang emosiannya kan istrinya, yang suaminya menenangkan. sama dong ya. Seperti itu kan. Ya, pokoknya langgeng terus bahagia sampai Amin, mau amin, memisahkan. amin. Semoga bisa menjadi inspirasi Amin, kita ya semua. Allah. 42 tahun bukanlah waktu yang sebentar ya. Amin. Suka dan duka selalu ada tapi bagaimana kita menghadapinya. Tapi ya namanya hidup, suka duka, kebahagiaan datang dan juga pergi. Termasuk juga teman yang memang tidak selalu abadi. Ya. Termasuk kemarin kita juga baru saja kehilangan seorang musisi senior di tanggal 17 Desember 2021 yang lalu di hari Jumat telah berpulang Imam S. Arifin di usia 61 tahun. Kita akan melihat dulu sebuah tayangan mengenang almarhum Imam S. Arifin dalam tayangan berikut. Kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambyar turut berbelasungkawa, turut berduka cita. Semoga keluarga ditinggalkan, diberikan ketabahan, Amin. kesabaran, kekuatan dan juga semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik dan insya Allah husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk itu kita di pagi-pagi Ambyar mengenang almarhum Imam S. Arifin. Kita akan sambut bersama. Ini adalah kerabat dan juga tentunya masih bagian dari keluarga almarhum kita hadirkan. Ini dia Nana Mardiana. Iya di sini aja. Gini aja. Selamat pagi Mbak Nana Mardiana, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Boleh silakan duduk. Sebelumnya kami dari pagi-pagi Ambyar sekali lagi mengucapkan turut berbelasungkawa Ya, makasih Mas. atas kehilangannya dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Nana Mardiana sudah meluangkan waktu Ya. untuk bisa hadir pagi ini di pagi-pagi Pagi-pagi Ambyar. Kehilangan sudah pasti menjadi satu hal yang tidak bisa dielakkan.
duka mendalam juga pasti masih dirasakan oleh keluarga. Tapi boleh diceritakan nggak sih sama Mbak Nana Mardiana, kronologisnya itu seperti apa kepergian almarhum Imam S. Arifin? Jadi berawalnya itu dari ketika Mas Imam bebas dari lapas, Mas Imam itu telepon saya dengan rasa bahagia, seakan-akan ini aku kembali lagi gitu kan. Memang kami walaupun sudah berpisah, tapi selama Mas Imam itu di lapas, kita itu seperti sahabat yang saling menguatkan gitu. Selalu bicaranya istiqomah gitu. Apa ya, kita menanti kepulangannya Mas Imam gitu semua gitu ya. Tapi ternyata Mas Imam itu harus pergi. Jadi ketika bebas, anaknya mana gitu. Terus udah bebas, lalu Mas Imam itu minta pulang ke Madura dulu gitu. Minta pulang ke Madura dulu. Katanya ingin penyembuhan fisik dan nanti aku akan kembali, katanya kita duet bareng gitu kan untuk pencinta lagu dangdut dan mengembalikan image katanya waktu itu. Tapi hati saya sempat bicara begini, kayaknya dia mau pulang beneran nih gitu. Tapi saya kan selalu menguatkan, enggak deh kayak gitu. Tapi saya selalu ada insting saya tuh, hati saya dia mau pulang nih sepertinya gitu, karena juga dari pandangan mata saya waktu ketika bertemu, ketika itu saya lagi di Subang. Ketika itu saya lagi di Subang, Mas Imam itu keluar dari Jalakong. Nah kami ketemulah di jalan, ketemu di Subang itu. Lalu saya nggak berani keluar dari mobil, saya pikir saya udah risih. Karena Mas Imam bukan pasangan saya lagi, saya diam aja di mobil. Lalu Mas Imam menghampiri saya dan memeluk saya dari belakang. Terus saya tutup masker, semua muka saya sampai ke atas, saking saya itu kaku gitu ngeliat Mas Imam. Kaku dan semua bercampur deh. Kangen, sedih gitu rasanya, ingin merangkul. Dia bukan milik saya lagi, saya pikir gitu kan. Akhirnya kami duduklah di batu-batu, ada proyek di situ, duduklah di situ. Terus cerita, aku mau pulang, penyembuhan fisik semuanya lah gitu. Saya bilang, ya bangkit ya, aku mau lihat Imam S. Arifin yang ganteng dulu, saya bilang gitu, yang keren dulu gitu kan. Ya aku janji. Akhirnya Mas Imam itu berangkatlah ke Madura, itu masih telepon. Dia bilang begini, aku naik bis ya, karena aku belum vaksin gitu, ditemani Bang Sahar waktu itu. Memang tempat waktu Mas Imam belum jadi artis udah tinggal di situ. Lalu sampai di Madura masih video call lagi. Aku harus berenang pagi di laut katanya begitu. Aku harus berenang pagi di laut setiap pagi. Oh ya harus semangat ya. Saya bilang kayak gitu. Harus ganteng ya, rapi-rapi ya, ketemu teman-teman gitu. Tapi setiap kali video call saya suka melihat Mas Imam itu mukanya berubah-ubah gitu. Berubah-ubah itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, hari ini kok seperti ini mukanya ya. Hari ini kok begini. Terus sampai saya canda gini, kok hari ini mirip Pak Akbar Tanjung ya, saya bilang gitu. Karena Mas Imam sekarang kan pakai kacamata. Terus dia bilang, iya dong, harus jadi orang besar, katanya gitu. Terus nanti besoknya lagi video call lagi, saya lagi tidur, video call lagi, ada apa? Saya lagi di terminal sama teman-teman. Ngapain di terminal? Kumpul duda-duda, katanya begitu. Terus pakai sarung, pakai sepatu ya, pakai sepatu. Akhirnya video call lagi. Jangan lupa ya, kita malam tahun baru nyanyi, saya bilang kayak gitu. Yang semangat ya, saya bilang gitu. Iya. Besoknya video call lagi, saya lagi belum rapi-rapi video call lagi. Saya bilang saya belum pakai hijab nih, saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Terus dia ngeliatin saya, terus ya udah gitu. Jadi selalu setiap hari ingin melihat saya gitu dan anaknya. Tapi insting saya itu selalu kok aneh ya. Ada apa ini ya gitu ya. Rasa kangen yang lama sebagai sahabat nih lagi ceritanya, bukan lagi sebagai suami, mantan suami, tapi sahabat yang pernah memberikan saya kehidupan. Karena dari Medan itu Mas Imam bilang, kamu jangan di Medan deh, kamu sayang di Medan karena suara kamu bagus katanya, kamu punya ciri khas. Saya bilang nggak bisa bang, saya ini udah kerja di sini, paling tinggal menikah. Jangan deh, kamu harus ke Medan. Akhirnya dia bawa saya ke Jakarta, langsung dites itu. Akhirnya saya rekaman yang tersayang.
Jadi hati saya ini kangennya ini sebagai sahabat. Sahabat yang menunggu dia ingin melihat Mas Imam berdiri dengan jasnya, dengan lagu-lagu bagusnya. Saya tunggu bertahun-tahun saya tunggu, tapi dia pergi. Dia pergi dengan kenangan yang saya rasakan itu betul, dan saya lihat sendiri ke tempat-tempat Mas Imam hadir di Madura itu, sampai tukang beca bilang begini, saya dari Hotel Kaliangan itu ke rumah duka kan dekat, tapi karena di sana rame saya ingin tenang, saya ambil kamar di situ. Saya naik beca karena nggak ngerepotin yang lain, saya naik beca. Sampai bapak tukang beca bilang gini, Mbak Nana, saya yang bawa Mas Imam kalau subuh mau sarapan. Beliau itu subuh pagi-pagi langsung sarapan Mbak Nana, langsung ke terminal ketemu teman-teman. Ya Allah, saya bilang Mas Imam ternyata sudah memang pemulihan semuanya. Dan saya pikir itu adalah tanda pamit Mas Imam, dan kita nggak sadari gitu ya, bahwa Mas Imam itu pamit gitu. Ya. Jadi memang sudah bercerai tapi hubungannya seperti sahabat ya, itu yang pasti dirindukan kehilangan seseorang sahabat. Ini kita juga lihat saat proses pemakaman almarhum Imam S. Arifin, dan yang kita dapat informasinya Mbak Nana saat proses pemakaman sempat jatuh pingsan. Iya, sebenarnya waktu itu kita nggak boleh masuk ke situ, katanya kalau perempuan kan nggak boleh masuk ke kuburan. Tapi anak saya maksa. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya temenin anak saya. Ketika saya melihat itu saya merasa bersalah. Memang waktu kami bercerai itu kakak saya bilang, kamu jangan bercerai, kamu kalah katanya. Kamu kalah, kamu pertahankan dong, nggak bisa ya gimana. Memang saat itu kondisinya seperti itulah, kita nggak bisa menyalahkan yang lain-lain. Tapi saya pikir memang saya kalah. Makanya saya kalau nggak lihat Mbak Yati seperti ini saya sedih. Kenapa saya nggak bisa begitu? Tapi hidup yang lain sama hidup saya pastinya berbeda, Allah beri gitu kan. Tapi memang hati saya sekarang saya benar-benar kehilangan sahabat yang setiap saat mensupport saya, istiqomah. Kadang-kadang kalau saya lagi bad mood gitu, saya bilang, Ayah Dinda, kok hati saya lagi begini? Istiqomah ya. Aduh Ayah Dinda, saya lagi sedih banget ini dalam mobil begitu. Jangan begitu, kamu harus kuat ya. Begitu. Selalu kami telepon. Ada pesan gitu. yang selalu disampaikan ya sebagai seorang sahabat. Mbak Nana Mardiana, apa yang ingin disampaikan yang barangkali belum terucap untuk almarhum Imam S. Arifin? Jadi ketika saya lihat di situ, saya datang ke tempat-tempat Mas Imam duduk, saya dibawa sama teman-temannya, Mbak Nana, Mas Imam di sini, Mas Imam di sini, ya Allah, saya bilang, sampai tempat Mas Imam duduk itu di terminal, ibu itu nyiapkan Mas Imam sajadah dengan bantalnya yang warna pink, dua. Mas Imam ini di sini, dan dia nggak mau punya kamar mandi yang sama. Ya Allah, saya bilang beginilah. Terus saya bilang, Ibu kok mau mengurus Mas Imam seperti ini? Kalau bisa saya gendong Mas Imam itu seperti bayi, saya akan gendong Imam S. Arifin karena ini anak kampung yang ingin sehat, kata Jadi ibu itu. Jadi benar-benar memberikan kesan baik buat siapapun ya. Gitu, sampai tempatnya Mas Imam meninggal di rumah yang lain lagi. Saya bilang, ya Allah ini. Mbak Nana, tapi mohon maaf, singkat, mungkin apa yang ingin Mbak Nana sampaikan untuk almarhum Imam S. Arifin, silakan. Yang saya sampaikan untuk Mas Imam, ketika Mas Imam yang lalu saya sedikit kecewa, tetapi ketika saya jalani kehidupan proses itu, ternyata saya bilang memang ini proses hidupnya. Saya sangat berterima kasih dengan Mas Imam, segala yang Mas Imam lakukan untuk saya sangat berterima kasih. Ternyata Mas Imam itu adalah guru saya, sahabat saya, cinta saya. Sampai sekarang pun masih ada cinta itu. Nggak bisa kayaknya melupakan Mas Imam itu. Apapun kata orang, tapi saya tetap Mas Imam itu is the best untuk saya. Begitulah cinta sejati. Tidak ada yang abadi. Pada akhirnya akan menjadi teman hidup atau menjadi pengalaman hidup, bahkan pelajaran hidup. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.